Kalau Bapak mengawal mereka, Bapak harus pikir lagi. Mereka pernah bilang di mimbar, di podium bahwa siapapun orang-orang itu adalah munafik kalau nggak mendukung tujuan baik ISIS. Orangnya siapa Pak? Itu juga. Kelompoknya siapa? Itu juga. Belum ada pemain yang baru. Belum, itu orangnya ya itu juga. Pak, Pak, saya kasih tahu Pak. Kalau di zaman Wali Songo ada pendakwah seperti Bahar, mungkin nggak jadi Indonesia Pak. Kalau di zaman Wali Songo ada Habib yang seperti itu Pak, mungkin sudah menjadi negara barbar Pak. Harus ada peperangan dulu Pak. Polisi-polisi biar tahu semua, yang kayak begitu nggak usah dikawal. Saya mengkritik polisi. Kami tidak rela. Kami tidak rela. Saya akan sambangi nanti. Termasuk ini orang-orang yang berusaha untuk menabuh gendang perang seolah-olah. Saya akan sambangi kalian. Saya akan samperin kalian. Karena memang saya nggak ingin saudara-saudara saya diperlakukan seperti itu. Ya. Kalau ini tidak ada tindakan yang, karena saya melihat kemarin ada beberapa personil kepolisian ini malah seolah-olah mengawal persekusian tanpa ada keterangan. Saya belum pernah melihat keterangan dari Polres Kebumen. Seolah-olah seperti mengawal orang-orang yang ingin mempersekusi. Tabayun itu tidak seperti itu. Tabayun itu harus dijelaskan kronologisnya. Kenapa Mbak Dowi itu ngomong seperti itu. Dan di dalam video tidak ada, itu cuma hanya permintaan maaf tiba-tiba. Terus ada kiai, ada habib, ada orang-orang yang teriak takbir. Terus tiba-tiba disuruh untuk menghapus beberapa kontennya. Ya saya sangat sayangkan itu adalah ada beberapa pihak aparat kepolisian kok malah mengawal, seolah-olah itu mengawal mendukung persekusi itu tanpa ada keterangan. Wajar kalau ada dugaan saya seperti itu karena memang yang saya lihat di video seperti itu. Dan ini belum selesai. Saya menunggu juga. Saya pengen digeruduk orang, pengen dipersekusi sampai sekarang juga belum ada. Saya menunggu sampai sekarang belum ada yang kesini. Saya masih menunggu dalam kurun waktu 7 hari ini paling lama. Kalau ini masih tidak jelas, dibiarkan begitu saja model-model persekusian kayak begini, ketahuilah entah nanti jadi ramai atau tidak, saya pasti akan memberikan sebuah pelajaran atau perlawanan. Oh nggak ada polisi, saya dengar ada polisi. Ini bangsa Indonesia biar tahu. Kenapa sih ada orang-orang kritis tetap seperti Mbak Dowi, seperti Kiai Fuad Pleret, seperti saya, seperti kawan-kawan yang lain. Ada Plural, ada KBN, ada Habib Kribo, ada banyak sekali channel-channel yang berbasis torekoh kebangsaan melawan daripada faham-faham seperti itu. Semua masyarakat Indonesia harus tahu itu dampaknya apa dan masalahnya awalnya seperti apa. Bapak Ibu aparat kepolisian, saya ceritain biar paham. Ini orang kelompok ini dari dulu, dari zaman Gus Dur, yang waktu Gus Dur itu pernah bilang bahwa itu adalah organisasi bajingan. Memang bajingan Pak. Walaupun sudah ganti rompi, tetap saja paham itu ketika pemerintah belum mengatur regulasinya akan terus dialirkan kepada masyarakat. Yang membuat masyarakat itu percaya karena
Di antaranya bagian besar berdiri dan terdiri daripada habaib. Gimana nggak percaya Pak? Kami di sini Pak bersama kiai ulama saja. Dan ulama kiai kami kan nggak seneng Pak ribut-ribut. Apalagi ngeladenin omongan-omongan yang kayak begitu kan nggak suka. Tapi seolah-olah Pak sebelah sana itu Pak didampingi oleh para habaib Pak, cucu Nabi Pak. Terkesan seolah-olah kami di sini itu nggak punya apa-apa Pak, nggak ada teman Pak. Coba Pak sadar nggak Pak? Ini bapak-bapak polisi biar tahu. Bapak yang punya pangkat belum tentu tahu di lapangan seperti apa. Perilaku-perilaku mereka itu Pak dibalut dengan yang namanya kemuliaan. Entah kemuliaan agama, entah kemuliaan gelar habib. Terlihat kafah Pak. Terlihat semuanya mengatasnamakan agama, mengatasnamakan umat. Sedangkan kami Pak seolah-olah dianggap liberal, dianggap kafir, dianggap macam-macam, munafik. Karena apa Pak? Kami bukan seolah-olah menunjukkan sebagai pengikut habaib. Bukan. Kami distigmakan sama mereka orang-orang liberal. Itu cara propaganda mereka. Padahal torekot kebangsaan kami nyantri belajar itu dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Maka radikal-radikalnya kami Pak sekarang orang-orang torekot kebangsaan Pak untuk apa? Untuk persatuan, untuk pluralisme, untuk nasionalisme. Pernah kami menentang Pak? Nggak pernah. Makar? Nggak pernah. Provokasi? Nggak pernah Pak. Yang ada kami di sini menceritakan ayo kita bersatu, ayo kita bangun ukhuwah kebangsaan kita, ukhuwah keislaman kita. Bapak-bapak polisi saya kasih tahu. Aku salah cekelok. Pak, Indonesia butuh orang yang berani. Kemarin Kiai Fuad Pleret. Wah kalau kita cerita dari yang dulu banyak Pak kiai-kiai bahkan ditendang oleh pengikut-pengikutnya yang katanya pecinta Habib. Kemarin Kiai Fuad Pleret, terus sekarang Badawi. Besok siapa lagi? Oh biar digembosi, biar masyarakat itu nggak pada denger Pak. Biar konten kreator yang membawa pesan moral tentang kebangsaan nggak akan berani bersuara lagi, apalagi mengkritik mereka pendukung ISIS. Mana ada yang percaya sama kami Pak? Nggak ada. Karena kami nggak pernah Pak menggunakan dalil. Kami nggak membidangi. Takut kami tuh loh ngerti dalil tapi nggak mau pakai dalil untuk berantem, untuk menghakimi orang. Jajaran kepolisian dimanapun berada biar tahu semuanya. Saya ceritain betapa bahayanya paham-paham intoleran seperti itu. Indonesia mau maju apa mau ke belakang? Mau kembali kepada zaman jahiliyah? Apa Indonesia mau jadi mercusuar dunia? Jangan cuma teriak-teriak membangun fikih peradaban, menyambut fikih peradaban. Pak, bayangkan Pak polisi, apakah salah Pak ketika ada seorang Habib yang jamaahnya pengikutnya jutaan Pak, tetapi di mimbar dakwahnya mengajak umat untuk membenci, memprovokasi umat untuk menggulingkan seorang pemimpin. Makar nggak Pak kayak begitu Pak? Ada seorang Habib goblok-goblokin kiai. Ah nggak apa-apa Pak, ya goblok-goblokin cucu Nabi. Pangkatnya kiai apa sih di Nusantara ini, di Indonesia? Kami Pak santri-santri para kiai sakit hati. Sudah pendakwah yang dari Yaman datang ke Indonesia menghormati para pendidik-pendidik, para ulama-ulama yang ada di Indonesia yang pribumi. Bahkan ketika saya ngomong kayak begini Pak polisi, Habib Bahar ngomong Pak, kalau nggak ada Habib, kalau nggak ada Habib, Wali Songo itu Habib, kalian itu nyembah pohon. Pak, saya kasih tahu Pak, kalau di zaman Wali Songo ada pendakwah seperti Bahar, mungkin nggak jadi Indonesia Pak. Kalau di zaman Wali Songo ada Habib yang seperti itu Pak, mungkin sudah menjadi negara barbar Pak. Harus ada peperangan dulu Pak. Polisi-polisi biar tahu semua, yang kayak begitu nggak usah dikawal.
Saya mengkritik polisi. Hidup mati para aktivis itu Pak, itu sumpah karena lillahi ta'ala Pak. Karena Allah sumpahnya menjadi aktivis medsos untuk bela negara, untuk bela NKRI. Jangan dari siapa? Dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya Pak. Nggak pakai pangkat Pak, disumpahnya Pak. Disumpah pakai Al-Quran, nggak pakai jabatan Pak. Nggak jadi jenderal, nggak jadi kombes, nggak jadi apapun, enggak. Karena ngikuti dawuhnya ulama. Al-ulama nomor 1. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Kami mengawal nggak Pak program-program yang ada di negara, di pemerintah? Awal Pak. Ketika ada orang provokator Pak, ketika ada yang provokasi Pak, aktivis medsos semua saya minta, saya mohon, ayo bela negara, yuk kawan-kawan, yuk. Yuk YouTube kita dijadikan yang manfaat, yuk. Kita kasihkan ternarasi yuk, supaya apa? Bahwa itu tuh nggak boleh. Ada Mbak Dewi, orang-orangnya itu menyuarakan NKRI. Nggak boleh ya itu provokasi, nggak boleh ya itu adalah sesuatu yang merugikan, salah. Masing-masing punya cara untuk melakukan bela negara. Kalau Bapak mengawal mereka, Bapak harus pikir lagi. Mereka pernah bilang di mimbar, di podium bahwa siapapun orang-orang itu adalah munafik kalau nggak mendukung tujuan baik ISIS. Orangnya siapa Pak? Itu juga. Kelompoknya siapa? Itu juga. Belum ada pemain yang baru. Belum, itu orangnya ya itu juga. Pak, wes. Pak, ulama kiai kami itu nggak mungkin nanggepin. Tahu nggak Pak, kelakuan para alim ulama kiai-kiai dari NU Pak, moh ngotori ceramah isi di guyonan supaya apa? Ben bungah balik saka pengajian, atine seneng, bungah intuk ilmu, intuk ijazah. Itu karakter ulama-ulama kami. Diem Pak mereka, nggak mungkin nanggepin. Ya paling ya santri-santrinya begini yang nanggepin. Pak Bahar Smith itu pernah melecehkan seorang pemimpin. Apakah itu sesuai dengan ajaran Islam? Tidak Pak. Pak Bahar Smith itu pernah membawa umat Pak untuk melakukan aksi-aksi yang diduga makar. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Tidak Pak. Lalu Pak Mbah Dowi, teman-teman yang lain yang dianggap sama Bahar kroco-kroco Pak. Dia kan orang hebat Pak, kroco-kroco seperti kami-kami ini kan kroco Pak. Bela NKRI Pak, bela negara Pak, bela pemimpin Pak. Itu sudah kewajiban sebagai orang Islam. Itu wajib hukumnya. Salah toh Pak? Salah Pak. Masalahnya apa Pak? Kami tidak duduk di posisi para cucu Nabi. Lebih kami mengkritik kepada oknum-oknum cucu Nabi. Oknum Pak, cuman segelintir, 2 gelintir tok itu orangnya. Tidak ada yang lain, tidak ada. Ini segelintir oknumnya ya itu aja. Lihat Pak, Bapak lihat, semua lihat. Orang se-Indonesia Anda bisa lihat. Ketika kami difitnah, dipropaganda oleh mereka sebagai pembenci Habib, Mbak Dowi juga dihakimi seperti itu. Habib yang mana? Di Indonesia ribuan Habib Pak. Ya Allah Pak, 1 Pak, karena dia bikin provokasi. Dia goblok-goblokin kiai. Masya Allah. Iki jan-jan iki sing gendeng, sing koplak sapa? Dan itu pun dalih kita itu cukup kuat. Inilah saking kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nggak mau melihat keturunan-keturunannya bikin provokasi dan melakukan bab-bab yang dihindari, bab-bab yang dilarang agama, bab-bab yang tidak mencontohkan cara Nabi.